Sebab itu untuk kita berjalan dengan apa yang tidak kelihatan dibutuhkan manusia roh. Kalau manusia daging itu dia akan lihat apa yang kelihatan di depan. Gak mungkin anakku bisa sekolah lebih lagi, dananya sekian besar. Gak mungkin aku bersama keluargaku bisa berkumpul, bisa melayani Tuhan bersama-sama. Lihat kenyataan di sini, sulit hidup. Tapi tahukah saudara, waktu imanmu tidak bergerak, maaf saya katakan, saudara sedang menghina Bapakmu di surga. Karena pemilik segalanya itu Bapa kita di surga. Amin. Pemilik segalanya Bapakmu di surga. Dan itu yang Tuhan inginkan. Saya satu kali saya berdoa untuk satu rumah di Singapura. Saya katakan, Tuhan, aku kepengen landed house, karena landed house bisa untuk fellowship dan sebagainya gitu ya. Tapi apakah saya udah dapat? Belum. Pendoa bilang, kita kelilingin Bu Betty, itu namanya menjarah. Nah, bilang gitu. Kalau kelilingin klaim-klaim miliknya Bu Betty, miliknya Pak Jan, saya bilang jangan, itu namanya menjarah gitu kan ya. Dan lalu sampai hari ini Tuhan kasih pengertian. Satu saat saya katakan sama saudara sebagai satu kesaksian yang hidup, kami tidak berdoa untuk mobil, tidak pernah. Minta pun tidak pernah. Apalagi timbul dalam hati, tidak pernah. Seperti yang 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, enggak pernah sama sekali. Enggak pernah minta, enggak pernah berdoa, enggak pernah timbul dalam hati. Satu kali di akhir tahun ada seseorang yang kami anggap seperti orang tua gitu ya. Tiba-tiba dia katakan, Bu Betty, Pak Johan tidak boleh menolak, karena Tuhan bilang harus memberikan mobil ini untuk Bapak dan Ibu. Waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan gini, kalau direktur saya aja mobilnya begini, masa gembalaku tidak gitu. Saya nggak minta, dan saya pikir keberatan kalau dapat mobil lagi, karena saudara tahu di Singapura belum untuk jalan juga, ya ampun, Singapura mah naik bus, naik MRT aja nyampe kok mana-mana, dan gereja provide kami dengan mobil itu udah lebih dari cukup gitu loh. Tapi Bapak ini bilang gini, orang ini bilang, nggak bisa, saya Tuhan suruh, dan saya tidak mau bersalah di hadapan Tuhan, tidak bisa menolak, harus terima karena sudah saya beli katanya. Dan puji Tuhan, akhirnya di akhir tahun saya ada di menara doa pulang, saya lihat Pak Johan bilang, Bet mampir dulu ke hotel ini karena mobil taruh sana. Nah, ini apaan ini? Ini yang Tuhan kasih berkat. Sejak itu saya bukannya bersuka cita aja, saya bilang, saya nangis sama Tuhan, Tuhan, memang sebelumnya kami tidak pernah minta, yang kami doakan tiap hari adalah jiwa-jiwa supaya tidak binasa, supaya kenal Tuhan. Dan sejak sampai hari itu juga saya tidak pernah berdoa. Memang sebelumnya akhirnya saya tidak berdoa, tapi saya semakin diteguhkan waktu Tuhan berbicara lewat berkat ini. Saya nggak pernah berdoa lagi minta rumah, saya nggak pernah berdoa minta apapun. Saya bilang, Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu lebih daripada yang aku doakan. Saya katakan, Tuhan, aku nggak berani minta lagi sama Tuhan, karena Engkau memberikan lebih dari cukup. Renungkan kebaikan Tuhan. Bukankah Bapa kita yang baik? Bukankah Dia tahu kebutuhan kita? Tapi kalau Dia sedang memproses hidup kita, tetaplah setia, karena kendaraan iman itu sedang berjalan. Saudara jangan ambil satu keputusan karena saudara bilang, aduh capek, gak nyampe-nyampe. Abraham pernah salah nggak? Pernah salah. Dia lelah. Janji Tuhan, engkau akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Lihat bintang di langit, lihat pasir di laut, hitung dari situ. Abraham bilang, nggak bisa hitung. Si tua juga belum diciptakan pada saat itu, dan kalkulator apa lagi gitu. Tuhan suruh ngitung lagi. Dan waktu kenyataannya nggak punya anak, dan Abraham sempat gagal. Waktu akhirnya istri bilang, iya kali kamu punya anak bukan dari aku, nih aku kasih pembantuku nih, situ kamu kawinin deh, ntar dapat anak aku gendong. Tapi Tuhan bilang, no, ini bukan anak perjanjian. Sempat gagal, sempat gak kita gagal dalam perjalanan iman kita? Mungkin kita sempat gagal, tapi waktu saudara mendengar firman Tuhan, jangan gagal. Karena Tuhan sudah mengingatkan kebenaran firman ini, jangan mengulang kesalahan nenek moyang kita Abraham. Karena Abraham pada saat itu mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Sarah. Karena Sarah dinasihatkan dengan apa yang dilihat oleh mata. Aku sudah tua, aku udah usul. Tetapi Abraham melihat dengan apa yang tidak dia lihat, yaitu alam supranatural, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan dalam Alkitab kita ini cuma bisa digenapi kalau saudara bergerak di alam supranatural. Amin. Alam supranatural itu adalah alam roh, alam di mana saudara bergaul dengan Roh Kudus. Kalau saudara meremehkan Roh
Kudus, saudara cuma anggap itu bahasa roh yang biasa saja, maka saudara akan gagal dalam memenuhi janji Tuhan. Mari kita lihat cepat di dalam iman adalah kuasa yang dahsyat. Saudara tuliskan saja Mazmur 27 ayat 13. Dunia mengatakan kan gini, kita ini semua anaknya Tuhan kan, anak Tuhan Yesus kan, ya kan? Berarti kita berasal dari dunia ini enggak? Ya enggak, benih kita benih daripada Bapa di surga. Jadi dunia sesungguhnya kita adalah dunia Bapa kita di surga, kerajaan Allah. Nah, prinsip kerajaan Allah, dalil kerajaan Allah itu harus kita pakai. Kalau prinsip dunia mengatakan gini, lihat dulu baru apa? Percaya. Makanya Sarah waktu lihat keadaannya udah tua, tuwek-mewek gitu, nggak mungkin punya anak, baru dia bilang nggak mungkin gitu. Tapi prinsip kerajaan Allah, percaya dulu. Ini iman kan, percaya dulu, baru apa? Baru melihat kenyataan. Nah pagi ini Roh Kudus sudah membawa saudara untuk percaya lebih dahulu, baru kenyataan itu ada. Iman menciptakan segalanya. Kitab Kejadian yang pertama juga menuliskan tentang iman ini. Coba kita lihat di dalam, saya ingin saudara lihat Kejadian yang pertama. Saudara masih bisa tahan lapar kan? Masih. Gak apa-apa ya. Saya percaya ini adalah bicara tentang berkat di tahun ini. Tapi kalau saudara tidak memiliki iman, janji Tuhan di musim kelimpahan ini, saudara tidak akan menemukan itu. Saudara tidak akan mengalami penggenapan itu. Coba kita lihat di dalam Kejadian pertama yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Yang kedua, coba kita baca sama-sama. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, pada mulanya bumi itu apa? Kosong. Tapi siapa yang ada di situ? Roh Allah. Pada mulanya apa yang saudara lihat dengan iman itu kosong. Tapi karena Roh Allah ada di dalam setiap kita, tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16.